Nggak perlu, Sin. Kan aku udah bilang biarkan Reni bahagia dengan kekasihnya saat ini. Tolak Aji dengan cepat membuat Sinta mengernyit menatapnya. Lu yakin? Yakin banget, Sin, karena aku nggak mau saat dia mengetahui sebenarnya tentang Dea, dia kembali bersedih. You know kan maksudku? Ujar Aji mencoba menjawab apa yang dikhawatirkannya selama ini. Kenapa lu begitu yakin kalau Reni tidak akan menerima kenyataan tentang status lu yang duker? Ups, Aji hanya tersenyum mendengar jawaban gadis itu. Yakin aja, karena perempuan mana sih yang ingin punya suami seorang, kata Aji yang memang sampai saat ini belum menceritakan tentang Dea yang sebenarnya. Buktinya gua, ups, kata Sinta menat. Ye, kok lu jadi tersipu gitu, Ji? Padahal gua kan hanya bercanda kali, Ji, kata Sinta saat melihat Aji sedang salah tingkah ditembak langsung olehnya seperti tadi. Sinta tertawa kecil. Lu tahu kalau gua tuh merasa nyaman kalau ada di tengah-tengah keluarga lu, Ji. Karena selama ini gua mempunyai mimpi mempunyai keluarga seperti keluarga lu, ujar Sinta, namun sepertinya ia tak ingin menunjukkan wajah kepedihannya di hadapan Aji. Karena bokap manyokap gua mah sibuk mau urusan masing-masing dan di otak mereka hanya uang dan uang. Ucapannya mengalir dengan lancar dan syarat nada tegas. Jelas Sinta mengingat kondisi keluarganya saat ini yang jauh dari kata harmonis. Aji langsung paham apa yang baru dijelaskan oleh Sinta dan jelas bahwa Sinta ini salah satu korban broken home. Ya kan kamu udah dewasa, Sin, jadi nggak perlu terlalu larut dalam masalah kedua orang tua kamu. Intinya selama mereka masih bisa membiayai kamu, itu sudah cukup menurutku, ujar Aji menjelaskan. Aji kembali menatap Sinta yang sesaat terdiam setelah mendengar apa yang ia katakan. Kemudian Sinta menghela nafas. Iya sih, Ji. Makanya gua mah nggak terlalu mikirin kondisi keluarga gua selama ini. Dan saat ketemu manyokap lu, akhirnya gua sadar bahwa selama ini hal seperti itulah yang kurang dari dalam keluarga gua. Mendengar itu Aji terdiam. Ia tampak berpikir, tapi sorot matanya masih tak teralihkan dari mata gadis itu. Bahkan kata-kata Sinta justru membuatnya sangat paham kenapa selama ini gadis itu melakukan. Karena ia hanya ingin melampiaskan kekesalannya, bukan karena ia membutuhkan uang. Kalau kamu memang suka main ke rumahku, aku nggak akan melarangnya, ujar tiba-tiba membuat Sinta menatapnya dalam-dalam. Thanks ya, Ji, tapi tenang aja, hubungan kita tidak akan lebih dari sahabat, kata Sinta membuat Aji menghela nafas. Iya, Sin. Akhirnya, setelah mengobrol santai, Aji sesaat melirik arloji di lengan kirinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, maka Aji mengajak Sinta untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Aji cukup terkejut setelah mendapatkan telepon dari Pak Putu bahwa ia sedang ditunggu di salah satu hotel berbintang yang terletak di Jalan Petarani. Tumben, menurut Aji, kenapa Pak Putu tidak mengabari sebelumnya kalau ia akan datang ke Makassar? Masih dengan perasaan yang tak menentu dan benaknya masih saja bertanya-tanya apa maksud Pak Putu memanggilnya untuk bertemu, Aji segera bergegas pergi ke hotel yang dimaksud. Beberapa saat kemudian setelah ia tiba di hotel, Aji segera menghubungi Pak Putu. Dan ternyata ia telah ditunggu di dalam ruangan meeting atau di ballroom hotel yang berada di lantai 3 hotel. Tanpa pikir panjang, Aji segera menuju ke ruangan yang dimaksud oleh atasannya itu.
Saat berada di depan pintu ruangan dengan perasaan tak menentu, Aji menarik nafasnya dalam-dalam, lalu membuka pintu tersebut. Ternyata di dalam ruangan bukan hanya Pak Putu seorang, akan tetapi ada seorang wanita yang pernah Aji temui saat penandatanganan offering letter sebagai seorang area sales manager. Wanita itu adalah HRBP manager dan juga seorang pria yang baru pertama kali Aji lihat. Dengan perasaan was-was, Aji segera masuk ke dalam ruangan. "Selamat pagi Pak, Bu," kata Aji menyapa ketiga orang itu. "Pagi Pak Aji, lama tak berjumpa," ujar HRBP manager sambil bersalaman dengan Aji. "Pagi Pak Putu," kata Aji setelah menyalami wanita itu bergantian bersalaman dengan kedua pria itu. Tersirat sesuatu di wajah Pak Putu membuat Aji mengernyit sesaat. Namun dengan perasaan tenang, Aji segera duduk di samping Pak Putu dan berhadapan dengan HRBP dan juga pria yang tadi kenalinya. "Oh iya Pak Haji, kenalkan saya Febrian Pak, tim Examiner Uli," ujar pria di samping Ibu Wanda. "Oke Pak Febrian, salam kenal." Beberapa detik mereka terdiam dan terlihat Ibu Wanda selaku HRBP manager membuka sebuah map berwarna coklat lalu mengeluarkan beberapa berkas yang sengaja ia siapkan sebelumnya. "Gimana kabar Pak Haji?" tanya Ibu Wanda berbahasa basi sambil mencoba melempar senyuman. "Alhamdulillah Bu, kabar baik," jawab Haji membalas senyuman wanita itu. "Silakan Pak Putu, ada mungkin yang ingin Bapak sampaikan sebelumnya?" kata Ibu Wanda mempersilahkan Pak Putu untuk berbahasa basi sejenak. "Oke, jadi gini Pak Haji, hari ini tim HR dan tim fraud kita ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu," ujar Pak Putu yang tak ingin lagi berbahasa basi karena memang sesungguhnya tidak mampu menyampaikan hal ini ke Haji. Apalagi Pak Putu sendiri yang menarik Haji untuk pindah ke Unilever dan sekarang ia tak mampu mempertahankan Haji dengan argumennya kepada manajemen. Sepertinya di perusahaan ini bahkan sekelas RSN pun tak didengar opininya oleh manajemen kalau sudah menyangkut penyalahan prosedur perusahaan. Aji menoleh sesaat ke Pak Putu dan mata mereka saling memandang. Terlihat Aji mengangguk karena sedikit banyaknya ia sudah mengerti bahwa ada sesuatu hal yang akan terjadi. "Silakan Ibu Wanda kalau memang ada yang ingin dijelaskan ke saya karena saya sudah siap mendengar semuanya," ujar Aji kembali sambil menatap kedua orang di depannya. Wanita di depannya sesaat menghela nafas kemudian mencoba tersenyum sambil menjelaskan ke Aji maksud kedatangan mereka saat ini. "Jadi gini Pak Aji, silakan dibaca dulu baru nanti akan saya jelaskan," ujar Ibu Wanda sambil memberikan 2 lembar kertas yang langsung diterima oleh Aji dengan perasaan tak menentu. Record Finding Employee. Itulah yang pertama kali Aji baca di halaman pertama. Perlahan-lahan Aji membaca tulisan di kertas tersebut. Jadi ternyata surat itu menerangkan bahwa Ibu Wanda selaku perwakilan perusahaan selama 4 bulan ini menilai kinerja kerja Aji sebagai area sales manager untuk handle area Sulawesi telah melakukan hal yang dianggap oleh pihak manajemen telah melanggar beberapa prosedur perusahaan. Memang seyogyanya manajemen akan menilai performance Aji selama 6 bulan ini sampai diputuskan apakah ia akan lanjut atau tidak untuk dipermanenkan. Akan tetapi di Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa di mana pihak manajemen mempunyai hak untuk memutuskan kontrak para karyawan yang masih berstatus kontrak kalau memang dianggap telah melakukan pelanggaran. Walaupun Aji belum genap 6 bulan, tetapi manajemen telah menilai dan memutuskan bahwa akan memutuskan kontrak Aji hanya sampai akhir bulan atau dengan kata lain genap 4 bulan masa kerjanya. Dan di situ juga dijelaskan bahwa Aji akan mendapatkan haknya sebagai karyawan kontrak yaitu tunjangan uang terima kasih sebesar 2 kali gaji pokok dan juga 2 bulan sisa kontraknya akan dibayarkan sebesar 2 kali upah pokoknya. Jadi Aji akan mendapatkan 4 kali upah tetapnya nanti. Kami meminta maaf kepada Anda Pak Aji karena semuanya telah diputuskan oleh pihak manajemen dan juga pihak sertifikat pekerja, ujar Ibu Wanda setelah melihat Aji selesai membaca surat tersebut. Aji terlihat menarik nafasnya dalam-dalam kemudian menatap ketiga orang itu bergantian dengan perasaan tak menentu.
Memang hal ini telah ia pikirkan sejak dulu bahwa ia akan terkena sanksi. Bahkan mungkin dampak terburuknya adalah terjadinya pemutusan kontrak oleh pihak Unilever. Ia berpikir selama ini bahwa hal ini akan terjadi nanti di akhir periode kontraknya, namun ternyata lebih cepat dari perkiraannya. Ia sudah siap dengan semua keputusan ini, maka ia pun tersenyum tenang menjawab pertanyaan Ibu Wanda. Ya Bu, saya sudah pikirkan hal ini akan terjadi. Maaf Ji, saya sudah mencoba mempertahankan status kamu ke pihak manajemen, akan tetapi keputusan yang diambil sangat jauh dari apa yang saya inginkan. Bahkan Pak Tono pun menyesal dengan kejadian ini dan dia secara pribadi meminta maaf ke kamu Ji, kata Pak Putu sambil mengusap wajahnya lalu kembali menoleh ke Aji. Maaf, beliau tidak bisa datang saat ini dan dia berjanji akan menghubungi kamu secepatnya. It's okay Pak, Aji sudah siap menerima semua konsekuensinya ini, jawab Aji dengan sabar dan tenang. Maaf Pak Aji, ada hal yang Bapak ingin tanyakan mengenai hak-haknya Bapak nantinya? Tanya Pak Febrian yang sudah siap menjelaskan jikalau ada sesuatu yang Aji tidak senangi. Namun yang terjadi sangat jauh dari yang Pak Febrian pikirkan, di mana Aji tidak melakukan protes sama sekali tentang keputusan manajemen terhadapnya. Bahkan Aji terlihat tersenyum penuh kesabaran. Tidak ada Pak, saya justru sangat berterima kasih karena perusahaan masih memberikan upaya yang lebih daripada cukup, jawab Aji. Jadi sudah jelas ya Pak dengan semua hak-hak yang akan Bapak dapatkan nantinya, tanya Ibu Wanda. Ya Bu, sudah sangat jelas, Aji menjawab sambil mengangguk di hadapan mereka. Jadi kapan efektif? Akhir bulan ini Pak, jawab Ibu Wanda. Masih tersisa 2 minggu lagi ya, tanya Aji. Iya Pak, dan kami berharap Bapak tetap bekerja secara profesional sampai waktunya tiba. Jelas Bu. Jadi apa yang akan saya lakukan sekarang, tanya Aji. Silakan Bapak tanda tangani surat ini dan semua hak Bapak akan langsung ditransfer bersamaan dengan gaji terakhir Bapak nanti, jawab Ibu Wanda membuat Aji menghela nafas. Oke, Aji segera menandatangani surat itu lalu memberikannya kembali ke wanita itu. Oh ya, apakah Bapak tidak ingin mendengar alasan perusahaan memutuskan kontrak kerja Bapak? Tanya Ibu Wanda yang memang sedikit heran dengan sikap Aji. Itu berpikir kenapa Aji bisa setenang ini menghadapinya. Dan ternyata setelah bertanya ke Aji yang mendapatkan penolakan dengan gelengan kepala. Tidak perlu. Udah kalau gitu Pak, terima kasih atas kerjasamanya selama ini ya Pak, kata Ibu Wanda sambil mengajak Aji untuk bersamaan. Sama Bu, Cik, thanks ya, selama ini sudah banyak membantu saya dan semua tim yang ada di Sulawesi, ujar Pak Put yang bergantian bersalaman dengan Aji. Siap Pak, Aji juga banyak berterima kasih dengan Bapak, karena selama ini sudah banyak membimbingku hingga menjadi seperti ini, jawab Aji tetap dengan senyuman. Thanks ya Pak Aji, kata Pak Febrian selanjutnya sambil bersalaman dengan Aji. Akhirnya setelah berbincang-bincang sedikit, Aji meminta pamit kepada mereka karena ingin melanjutkan pekerjaannya yang tersisa 2 minggu lagi. Saat Aji berada di depan pintu, Pak Putu memanggilnya. Nih, nanti malam kamu ada acara nggak? Tanya Pak Putu sambil berdiri di depan pintu.
Kebetulan Aji lagi ada acara keluarga, Pak. Jawab Aji menolaknya. Karena satu hal yang ia pikirkan saat ini yaitu menghibur hatinya yang terasa sakit. Ya, Aji tidak bisa pungkiri bahwa ia sangat kecewa dengan keputusan manajemen saat ini. Namun nasi sudah menjadi bubur dan semua ini sudah ia persiapkan sejak lama. Maka Aji tidak bisa melakukan protes apapun terhadap keputusan manajemen karena toh menurut Aji pasti hasilnya tetap sama. Bahkan mungkin hak-haknya akan nanti dipersulit oleh manajemen jika ia melakukan protes keras. Mungkin juga akan ke jalur hukum dan makin ruwet urusannya. Bahkan dengan menahan kesakitannya, Aji mencoba tersenyum dan sabar menghadapi semua ini karena toh masih banyak perusahaan yang akan menerimanya nanti dengan skill yang ia miliki dan tentu saja pengalamannya selama menjadi supervisor maupun menjadi manajer. Maaf ya Pak, next lah, ujar Aji kembali saat tersadar dari lamunannya beberapa detik yang lalu. Kalau gitu Aji pamit dulu ya Pak. Oke Ji, keep kontak ya, kata Pak Putu. Siap Pak.